Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Tanti Listiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer, di mana nanti akan mengobservasi jalannya praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh kedua rekan saya. Baik, untuk itu saya persilakan untuk kedua rekan saya memperkenalkan diri. Silakan untuk Bu Anis Tarina. Baik, terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anis Tarina. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai coach. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Wahyudi. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10, asal sekolah dari SMP Negeri 6 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hal ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Anis Tarina dan Bapak Wahyudi. Baik, sebelum kita memulai praktek coaching, terlebih dahulu saya ingin menyapa coach kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Anis Tarina. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu Anis? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Anis. Ya. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan praktek coaching pada malam hari ini, Bu? Insya Allah siap Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai percakapannya atau memulai praktek coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya berharap dari percakapan proses coaching nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ani sudah memiliki 3 kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti saat Ibu melakukan praktek coaching, Ibu menggunakan alur Tirta, yang dimana Tirta sendiri ini kepanjangan dari T itu tujuan, kemudian I itu identifikasi, R rencana aksi, dan TA sendiri adalah tanggung jawab. Itu rubrik acuan yang akan saya jadikan acuan penilaian. Bagaimana untuk Bu Anis, bisa dimengerti? Siap Ibu, insya Allah bisa saya laksanakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bu Anis, saya ingin menanyakan kepada Bu Anis, dari ketiga kompetensi coaching tadi, apa yang ingin Ibu Anis kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana ada itu mendengarkan aktif, terus hadir sepenuhnya seperti itu Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di sini saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan. Maksud saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dengan saya meningkatkan kompetensi ini, saya dapat menggali informasi dari seorang coach sehingga dia dapat menemukan solusinya terhadap masalahnya sendiri, gitu Ibu. Oke, baik. Jadi tadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis dari ketiganya itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Anis ya. Jadi secara khusus nih kompetensi yang ketiga ini Bu Anis mengapa memilih mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot di sini agar Bu Anis dapat menuntun atau memberikan tuntunan pendampingan kepada si coach ini agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu ya Bu Anis ya. Oke, Benar, Ibu. Baik. Nanti saya sebagai observer, saya akan coba untuk mengamati dari jalannya praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Anis Tarina. Baik, bisakah Bu Anis gambarkan
proses observasi coaching hari ini dikatakan berhasil, itu seperti apa, Bu Anis? Baik, Ibu. Dari percakapan coaching menggunakan alur Tirta ini, saya berharap hasil percakapan coaching ini berhasil apabila dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti Ibu itu kepada coachingnya, itu nanti akan menggiring informasi, menggali informasi apa-apa saja kekurangan, apa saja kompetensi yang akan dikembangkan oleh coaching itu sendiri, sehingga seorang coaching itu dapat menemukan solusi dari masalahnya. Pada hari ini coachingnya adalah Pak Wahyudi, seperti itu. Oke, baik, Bu Anis. Sepertinya waktunya mulai berjalan ini ya, Bu Anis ya. Jadi saya persilakan untuk Ibu Anis Sarina dan Bapak Wahyudi untuk memulai proses coachingnya. Semoga coaching yang dilakukan oleh Bu Anis dan Pak Wahyudi dapat berjalan dengan baik. Saya persilahkan, silakan Bu Anis dan Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Apa kabarnya Pak Wahyudi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah tetap semangat, Bu. Iya, sama ya Pak. Kita tetap semangat terus. Gini ya Pak, kelihatannya dari raut wajah muka Bapak gitu kayak ada yang sesuatu gitu yang sepertinya tidak mengenakan hati apa yang Bapak rasakan sekarang ini Pak. Alhamdulillah Bu, sebenarnya apa yang sudah saya ceritakan minggu lalu itu terkait dengan kegiatan kami di sekolah. Pertama, alhamdulillah kegiatan di sekolah itu berjalan, kegiatan Kombel Perdana Bu kemarin. Alhamdulillah Pak ya. Di hari Kamis ya. Dengan pertama itu pengisian PMM Bu. Tapi di sisi lain ada hal yang saya sampaikan di situ terkait dengan penyamaan persepsi seluruh guru dalam menghadapi tahun ajaran baru karena ada adaptasi siswa baru. Kan di minggu kedua ini banyak sekali terjadi permasalahan yang paling mendasar itu ya kita tahu lah Bu, anak kelas 7 itu saling bully lah di antara mereka. Nah, ini yang sedikit banyak membuat saya merasa bingung gitu ya. Walaupun sudah masuk 2 minggu sekolah, tapi masih aja terjadi kegiatan seperti ini, permasalahan seperti ini di setiap kelas itu Bu. Baik Bapak. Jadi tadi Bapak mengatakan kebingungan mengatasi masalah bullying seperti itu Pak ya. Bullying seperti apa? Ya pertama ya dari latar belakang sekolah ya, lingkungan sekolah kan pasti berbeda, beraneka ragam itu. Yang kedua dari SMP tempat saya mengajar itu kan ada 5 desa dan kelurahan Bu. Jadi beraneka ragam. Di satu sisi ada anak yang memang dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Di sisi lain ada anak yang memang sekolahnya bisa dikatakan tertib gitu Bu. Jadi ini sebagai tahap awalnya mereka tuh berkumpul antar mereka. Tadi dari berbicara itu ya tadi obrolan ringan muncul saling kata, saling ejek dan lain sebagainya. Nah, ini yang ya saya pikir mungkin ini perlu adanya persepsi awal baik itu kepada guru antar murid. Itu yang jadi permasalahan bagi yang saya hadapi Bu Anis itu. Baik Bapak. Jadi berbagai macam latar belakang siswa gitu Pak ya. Jadi ada yang terbiasa kata Bapak tadi, ada yang terbiasa melakukan hal bullying. Iya betul sekali Bu. Ada yang terbiasa memang sudah biasa tertib disiplin gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Bapak mengatakan bahwa perlunya persepsi awal antara guru dengan guru dan guru dengan murid. Persepsi seperti apa ya Pak? Kira-kira yang menurut Bapak yang persepsi awal antara guru dengan guru atau guru dengan murid yang seperti apa menurut Bapak kira-kira? Kalau menurut saya yang penting itu guru dan murid terlebih dahulu, karena guru dan murid ini kan baru pertama kali bertemu. Saya pengen guru itu mengobservasi seluruh siswa yang ada di kelasnya, karena guru yang diamanahkan sebagai wali kelas itu kan dia mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian, pemeliharaan, pembentukan karakter yang ada di kelas. Jadi harapan saya sebenarnya Mbak Anis, penyamaan persepsi itu adalah semua guru yang diamanah menjadi wali kelas dan juga mata pelajaran melakukan observasi awal terhadap anak didiknya di kelas, sehingga mengantisipasi hal-hal yang terjadi antara siswa yang satu dengan yang lain, dengan
pembulian, dan lain sebagainya. Itu Bu Anis. Baik, Bapak. Jadi Bapak tadi mengatakan semua persepsi awal itu yang baiknya antara guru dan murid dulu gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Nah, jadi dari yang Bapak sampaikan, Bapak menginginkan observasi awal seperti itu ya Pak? Betul sekali Bu Anis. Iya, benar. Nah, observasi awalnya seperti apa yang Bapak inginkan? Sehingga nanti kata Bapak tadi seluruh wali kelas itu bertanggung jawab atas murid-muridnya. Jadi observasi awal yang bagaimana yang Bapak inginkan? Observasi awal itu saya ingin seluruh siswa dan juga gurunya itu menjalin hubungan yang baik, tidak memikirkan latar belakang gitu kan, sebagai penyamaan persepsi apa ya, biar ketika ketemu itu bukan umpatan yang ketemu tapi rasa persaudaraan. Jadi ini yang awal yang sangat perlu sekali kan, dengan metode pendekap istilahnya tuh penyatuan persepsi awal ini, sehingga tadi permasalahan-permasalahan itu bisa dihindari Bu. Jadi tidak ada konflik of interest di antara mereka. Jadi yang muncul itu persaudaraan, keakraban, seperti itu Bu. Iya, benar Pak ya. Jadi penyamaan persepsi gitu Pak ya. Jadi Betul tidak Bu. muncul umpatan-umpatan dari guru gitu, dari siswa, terus adanya rasa persaudaraan. Kira-kira mengapa Bapak menginginkan hal-hal yang seperti itu Pak? Saya ingin sekolah ini konteksnya lebih luas lagi Bu ya, bukan lagi dalam satu kelas tapi sekolah. Saya ingin sekolah itu menjadi sekolah yang ramah bagi anak ya, anti perundungan, anti pembulian. Maka saya di awal waktu MPLS itu menginisiasi gerakan sekolah ramah anak dan juga gerakan sekolah sehat. Nah, kenapa? Karena ini sebagai langkah awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi, seperti pembulian, kemudian berkelompok-kelompok gitu kan, membentuk geng-geng ya. Dan ini sebenarnya konflik. Nah, kenapa saya katakan di awal ini bisa diadakan penyamaan persepsi agar seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda di kelas 7 ini mempunyai persepsi yang sama, bahwa ketika kita sudah berada di tingkat yang berbeda, kita sudah satu visi, satu misi, satu sekolah, dan yang paling penting adalah kita ini adalah satu keluarga yang merupakan satu kesatuan. Gitu Anis. Iya, baik Bapak. Benar sekali ya Pak, yang aksi Bapak yang ini adalah Bapak menginginkan gerakan seperti ya, Bapak mengambil gerakan, membuat gerakan sekolah ramah anak gitu Pak ya. Jadi dari sekolah ramah anak ini bagaimana Bapak membentuk seperti itu ya, membentuk atau bagaimana cara Bapak agar semua masyarakat di sekolah Bapak itu dapat mengikuti gerakan sekolah ramah anak. Bagaimana? Kemarin itu kan sempat berdiskusi dengan beberapa orang guru, yang terutama itu guru BK dan juga pembina OSIS. Dengan pembina lahirlah sebuah ide, gagasan, kita kumpulkan anak-anak pengurus OSIS, kita berdiskusi di situ, kira-kira menurut kalian anak-anak hal yang paling mendasar yang sering terjadi itu apa? Pembulian ternyata. Coba kita diskusikan apa yang harus kita lakukan. Salah satu hasil dari diskusi itu, Pak, coba kita deklarasi aja Pak, sekolah ramah anak gitu kan. Gimana? Nanti kita coba buat spanduk, di situ dikasih judul, kemudian nanti salah satu bentuk komitmen bersama adalah anak-anak menandatangani spanduk yang sudah ditempel di papan itu, bahwa saya berkomitmen menjadi siswa SMP Negeri 6 yang anti bully dan anti perundungan. Itu. Jadi ini gagasan ini sebenarnya muncul dari anak-anak OSIS. Kami hanya menginisiasi saja, kemudian berkembang dari hasil diskusi, sehingga di awal di MPLS kemarin kita launching gerakan sekolah ramah anak anti perundungan. Itu Bu. Ini berarti deklarasinya tadi membuat komitmen bersama dan ditandatangani oleh seluruh siswa SMP 6 Kayu Agung gitu Pak ya? Iya, termasuk guru-gurunya, termasuk juga sapamnya gitu kan. Oh, iya. Jadi seluruh warga SMP warga 6 sekolah itu ya, betul sekali Bu. Dan berkomitmen sama-sama membuat deklarasi anti bullying gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Kita dilaksanakan Bapak ya. Alhamdulillah ya, tadi Bu berjalan awal-awal pekan kemarin kan aman. Nah, begitu masuk pekan kedua ya kita tahu lah Bu, dengan latar belakang tadi kan, saya sempat katakan waktu di kegiatan Kombel Bapak Ibu semuanya, bahwa yang perlu kita antisipasi adalah walaupun kita sudah melakukan gerakan launching gerakan sekolah ramah anak, jangan lupa 3 bulan ini merupakan hal yang riskan, merupakan waktu adaptasi anak-anak kita,
tentu akan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Dan itu benar sekali, kemarin juga terjadi, Bu, seperti itu. Tapi bisa kita atasi dengan mengingat anak-anak itu, kamu kemarin sudah tanda tangan belum? Sudah, Pak, coba kamu lihat ini tanda tangan kamu, berarti kamu sudah punya komitmen bersama, berarti kamu sudah melanggar komitmen yang kamu buat. Artinya, mau kamu berubah, ayo kita sama-sama berubah. Baik, Pak, saya merasa salah, saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Jadi, apa ya, kita ajak bersama-sama, ini nih tanda tangan kamu nih, kamu sudah tanda tangan di sini. Nah, sekarang kamu mau nggak komitmen dengan apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu tanda tangani? Dan dia dengan bangga menyatakan, oke, Pak, mulai saat ini saya berupaya tidak akan mengulangi hal yang tidak baik yang ada pada diri saya, itu mengejek teman, membuli, rasis dan lain sebagainya. Jadi itu, alhamdulillah. Bapak, jadi dari deklarasi, dari membuat komitmen bersama, menandatangani spanduk ditandatangani oleh seluruh warga SMP 6 Kayu Agung. Jadi itulah bentuk antisipasinya, Bapak ya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan pembulian gitu seperti itu, merundung seperti itu antisipasinya Bapak menunjukkan komitmen tersebut. Iya. Nah, dari antisipasi yang seperti itu, Bapak, adakah antisipasi lain gitu, Bapak? Jadi misalnya, aku nggak percaya nih, Pak, aku nggak melakukan ini, atau mungkin dia ada penolakan terhadap komitmen deklarasi yang mereka buat. Ada nggak antisipasi lain gitu, Pak? Kalau antisipasi lain itu lebih kepada persuasif, Bu, ya. Persuasif itu kan lebih pada kalau saya memperlakukan itu seperti teman sebaya. Maka hal yang saya lakukan itu berbicara secara persuasif dengan lingkungan yang saya ciptakan, itu dengan lingkungan yang nyaman. Saya panggil, tidak semuanya, misal si A dan si B ini bermasalah tentang pembulian. Tidak semuanya langsung saya panggil, tapi saya panggil si A, mencari akar masalahnya, kenapa asbabnya dia membuli. Kemudian setelah itu saya juga memanggil si B, kenapa, mencari akar masalah sehingga dia kenapa jadi objek pembulian. Setelah itu saya pertemukan, saya ajak ngobrol bersama-sama. Jadi langkah yang saya lakukan itu pertama itu persuasif, pendekatan secara persuasif. Yang kedua adalah langkah pencegahan itu preventif. Artinya jangan sampai terulang lagi pembulian ini, cukup selesai di antara kalian dengan kita sudah punya komitmen bersama, berarti ini jangan sampai diulangi. Itu, Bu, sehingga anak tidak merasa dia merasakan dirinya salah. Tetapi dengan itu kita mengingatkan kesadaran seperti apa yang sudah kita pelajari tentang restitusi, bagaimana ia berupaya berkomitmen identifikasi masalah, dan dia berupaya dari masalah yang ia buat sendiri, ia berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang ia buat. Seperti itu. Baik, Bapak. Jadi selain menunjukkan apa tadi komitmen bersama, Bapak juga menggunakan pendekatan yang persuasif seperti itu, Pak ya. Jadi ya, betul sekali, Bu. Nyaman, menjadi seperti teman sebaya. Terus Bapak juga mengantisipasi dengan preventif, jadi pencegahan, jadi gitu ya, Pak ya. Baik, Bapak, mungkin itulah masalah kita gitu, Pak ya, sebagai guru gitu, Pak ya. Apalagi kita, Bapak guru BK gitu kan, Pak ya. Jadi betul sekali, Bu. Bagaimana cara kita supaya anak-anak kita ini terdidik gitu, Pak ya, tidak melakukan perundungan seperti itu, dan semoga nanti ke depannya gitu, Pak ya, tidak ada lagi pembulian di sekolah, Bapak. Amin. Bukan saja di sekolah saya, Bu, di sekolah Ibu juga seperti itu. Di semua sekolah kita berharap. Semua sekolah. Amin. Ya, memang benar sekali, Pak ya. Jadi sebagai guru kita memang semestinya yang seperti Bapak ucapkan seperti itu, Pak ya. Semoga nanti sekolahnya lancar dan terkendali ya, Bapak ya. Amin, Bu, sama-sama. Ya, mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih atas berbagi ceritanya. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah, Bapak. Nanti kalau pun ada nanti masalah boleh kita bicarakan kembali, Bapak. Siap, ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ditunggu, Bu, ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Anis Tarina selaku coach yang sudah melakukan praktek coachingnya bersama dengan Bapak Wahyudi. Baik, Bu Anis, sebelum saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan dari praktek coaching yang telah Bu Anis lakukan, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada Ibu Anis Tarina. Tadi sebelum melakukan praktek coaching, ada satu kompetensi yang secara khusus ingin Bu Anis kembangkan ya, terkait mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu Anis ya.
Kemudian di situ juga ada tadi yang di awal kita sebelum melakukan praktek coaching, ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Anis, yaitu Bu Anis menginginkan bahwa hasil percakapan coaching itu dikatakan berhasil jika Bu Anis bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan ini bisa menggali informasi dan potensi dari seorang coach dan di sini si coach sendiri dapat menemukan solusinya, seperti itu ya Bu Anis. Benar Ibu. Ya, baik. Setelah Bu Anis melakukan praktek coaching tadi, menurut Bu Anis terkait dengan pengembangan kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan, bagaimana Bu Anis penerapannya pada saat praktek coaching tadi? Baik Ibu, jadi saya tadi ingin sekali mengembangkan kompetensi bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan setelah saya praktik coaching tadi, menurut saya alhamdulillah kayaknya Bu berjalan lancar. Dari 1 sampai 10 mungkin saya udah di 7 atau 8 gitu ya Bu ya. Jadi saya sudah bisa seperti itu ya, menggali informasi-informasi yang coach hadapi. Terus dari permasalahan yang dihadapi Pak Wahyudi sebagai coach tadi, ada bullying di sekolah, terus Pak Wahyudi juga sudah menyampaikan bagaimana solusi yang terbaik menurut beliau, seperti itu. Jadi ada cara-cara pertama itu dia mendeklarasikan, membuat komitmen bersama, terus ada antisipasi lain seperti itu, ada antisipasi persuasif dan antisipasi preventif seperti itu Bu. Nah, dari kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya senang sekali malam ini Ibu. Alhamdulillah, apa yang saya harapkan gitu Bu ya, sepertinya sudah mengalir santai gitu ya, tidak ada pertanyaan yang kira-kira kayaknya terburu-buru gitu, tidak ada pertanyaan yang mendesak seperti itu. Dan ini sangat saya harapkan sekali sebagai seorang coach seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Anis ya, jelas sekali. Baik, berdasarkan pengamatan dari saya, di sini sudah terlihat ya Bu Anis ya sebenarnya tidak hanya untuk kompetensi yang ketiga saja, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di sini catatan saya, Bu Anis sudah menerapkan 3 kompetensi sebagai seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Karena di sini terlihat sekali si coach ini bisa leluasa untuk memberikan solusinya dan pengalaman yang dimiliki coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau dilontarkan oleh Ibu Anis sebagai coach seperti itu. Baik Bu Anis, kalau boleh saya tahu nih, ya Bu Anis ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan? Jadi menurut Bu Anis tadi sudah dilaksanakan nih ya, yang ketiga. Nah, ada nggak yang ingin dikembangkan lagi seperti itu Bu Anis dari ketiga kompetensi ini oleh Bu An untuk melakukan proses coaching berikutnya seperti itu? Iya, baik Ibu. Jadi selama ini mungkin saya berlatih seperti Bu ya, berlatih bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, di antara ketiga kriteria tersebut, sepertinya saya belum saya ingin mengembangkan kompetensi hadir penuh gitu. Jadi bagaimana sih seorang coach itu bisa hadir penuh sepenuhnya untuk coachingnya gitu. Jadi itu kompetensi yang akan saya kembangkan, dan saya sepertinya harus berlatih banyak seperti itu Bu, untuk bagaimana nih saya bisa present hadir penuh gitu terhadap coach saya gitu Bu. Oke, jadi Bu Anis ingin kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, yaitu bagaimana bisa hadir secara penuh seperti itu ya Bu Anis ya. Jadi berarti menurut Bu Anis ketika coaching ini ada rasa belum merasakan Bu Anis kehadiran penuh gitu ya. Menurut Bu Anis ini apa ini berarti tadi kok bisa membuat Bu Anis merasa seperti itu Bu Anis? Ya, jadi kayak gini ya Bu ya. Jadi kalau ada percakapan coaching gitu Bu. Jadi kalau saya mungkin sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi, tetapi saya belum bisa hadir penuh. Kenapa Kak saya katakan demikian Bu? Saya mungkin masih terpikir masalah saya mengajar tadi, bagaimana misalnya keadaan anak saya di rumah, atau bagaimana nanti ada lagi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.
Jadi untuk itu kayaknya saya memang harus menghadirkan diri saya dengan penuh apabila terjadi percakapan coaching gitu Bu. Jadi masih mungkin mulut bisa berbicara tapi pikiran enggak gitu Bu. Nah, itu yang bagaimana saya mau mengembangkan kompetensi itu gitu Bu. Ya, oke, baik. Luar biasa ya Bu Anis ya. Saya di sini sangat apresiasi sekali dengan terlihat sekali Bu Anis untuk antusias bagaimana nanti untuk proses coaching selanjutnya Bu Anis ini mau fokus nih bagaimana untuk kompetensi kehadiran penuh ini Bu Anis akan lebih maksimal lagi seperti itu ya Bu Anis ya. Ya, Oke, itu yang saya ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan kembali ya Bu Anis di proses-proses coaching berikutnya gitu ya. baik. Eh, yang terakhir Bu Anis, bagaimana nih perasaan dan apa yang Bu Anis dapatkan dan menjadi rencana tindak lanjut Bu Anis dari proses observasi malam ini terkait coaching yang sudah Bu Anis lakukan? Baik Bu ya. Jadi tentang perasaan gitu ya Bu. Jadi kalau perasaan saya lega gitu Bu ya. Jadi benar kata orang namanya coaching itu harus jam terbang. Gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan ya itu tadi Bu, jam terbang yang tinggi, bagaimana cara menghadapi seorang coach, bagaimana kita hadir penuh gitu Bu, bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali informasi dan bagaimana kita bisa mendengarkan aktif gitu. Jadi perasaan saya sangat senang. Jadi perasaan berbagi itu sangat baik ternyata. Jadi kita apa ya kayak melepaskan sesuatu beban yang nanti bisa solusinya itu kita dapatkan sendiri. Nah, itu yang menurut saya ini bagus nih. Coaching ini bagus nih. Jadi yang saya harapkan ke depannya nanti saya bisa menjadi seorang coach gitu, seorang coach yang memang bermanfaat gitu ya. Jadi setelah ada percakapan coaching dengan saya gitu, jadi seorang coachnya aduh lega gitu ya. Ada sesuatu yang sudah tersampaikan dan sudah mempunyai solusi dari coachingnya itu sendiri. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Luar biasa Bu Anis ya. Jadi di sini ternyata manfaat dari coaching ini sangat luar biasa ya Bu Anis ya. Iya benar. Jadi bukan hanya untuk si coach ini berarti manfaatnya, yang ternyata ini juga bermanfaat bagi si coachnya sendiri, yaitu bisa bisa menjadi sebuah proses pengembangan diri, kompetensi dari si coach juga seperti itu ya Bu Anis ya. Tentunya juga sebagai observer saya juga merasa bahwa di sini saya juga mendapatkan manfaat dari proses coaching malam ini seperti itu. Oke, Bu Anis, mengingat waktunya ini sudah di penghujung dari proses coaching kita malam ini, saya selaku observer sangat merasa bahagia ya bisa hadir di tengah-tengah Bu Anis dan Pak Wahyudi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Anis yang di sini sebagai seorang coach dan Pak Wahyudi sebagai seorang coach yang sudah meluangkan waktunya malam ini, yang harusnya bisa kumpul dengan keluarga masih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti proses coaching pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Bu Anis dan Pak Wahyudi di proses coaching berikutnya, tentunya di pengembangan diri yang lain dan pengembangan kompetensi coaching yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan sebagai seorang observer di sini saya mohon maaf jika banyak kesalahan, baik saya sengaja maupun tidak, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Anis dan Pak Wahyudi. Kita akhiri untuk proses coaching malam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.